Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Muaddin, MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, yang telah memberikan kami tugas untuk review buah video tentang masa peradaban agama Islam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Solihuddin, mahasiswa Universitas Islam Sultan Haji Muhammad Idris Prodi PAI, yang akan merevisi sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Masa kekhilafahan Bani Umayyah hanya berumur 90 tahun, yaitu dimulai tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Dimulai pada masa kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, dan kemudian orang-orang Madinah membayat Hasan bin Ali, namun Hasan bin Ali menyerahkan jabatan kekhalifahan ini kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dalam rangka menamaikan kaum muslimin yang pada masa itu sedang dilanda bermacam fitnah yang dimulai sejak terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, pertempuran Siffin, perang Jamal, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, serta pengkhianatan dari orang-orang Khawarij dan Syiah. Selanjutnya, benturan-benturan firqah di kalangan umat Islam, khususnya dalam bidang politik, berakhir dengan kemenangan Muawiyah bin Abi Sufyan yang memproklamirkan Bani Umayyah sebagai pemimpin daulah Islamiyah dengan berbagai cara. Muawiyah dapat menduduki jabatan khalifah dan menjadikannya sebagai hak untuk keturunannya. Dengan demikian, Muawiyah telah mengubah sistem politik musyawarah dengan sistem monarki. Hal ini banyak didukung oleh kondisi umat Islam waktu itu. Sistem musyawarah masih terlalu maju sehingga ajaran Nabi hanya dapat berjalan selama satu generasi, yaitu generasi hasil didikan Nabi sendiri. Sesudah itu, umat Islam termasuk orang yang berhasil memadukan sistem musyawarah dengan sistem monarki, dan daulat Islamiyah dapat dikuasai. Sesudah negara dalam keadaan aman, mulailah ia membangun pembangunan dalam bidang fisik, menata sistem pemerintahan, memperkuat kedudukan bangsa Arab di antara bangsa-bangsa yang lain, memperlancar dan memajukan ekonomi perdagangan, dan mengembangkan bidang kebudayaan. Salah satu aspek dari kebudayaan adalah mengembangkan ilmu pengetahuan, yaitu tertuju pada ilmu-ilmu yang diwariskan oleh bangsa-bangsa sebelum munculnya Islam. Selanjutnya, mengenai daerah kekuasaan Islam, selain yang diwariskan oleh Khulafaur Rasyidin, telah pula menguasai daerah Andalus, Afrika Utara, Syam, Irak, Iran, Khurasan, terus ke timur sampai ke benteng Tiongkok. Dalam daerah kekuasaannya terdapat kota-kota pusat kebudayaan seperti Yunani, Iskandaria, Antioquia, Harran, Yundehasapur, yang dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan beragama Yahudi, Nasrani, dan Zoroaster. Setelah masuk Islam, para ilmuwan itu tetap memelihara ilmu-ilmu peninggalan Yunani, bahkan mendapat jabatan tinggi di istana khalifah. Ada yang menjadi dokter pribadi, bendaharawan, atau wazir, sehingga kehadiran mereka sedikit banyak mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan. Khalid bin Yazid, cucu Muawiyah, sangat tertarik pada ilmu kimia dan ilmu kedokteran. Ia menyediakan sejumlah harta dan memerintahkan para sarjana Yunani yang bermukim di Mesir untuk menerjemahkan buku-buku kimia dan kedokteran ke dalam bahasa Arab. Usaha ini menjadi terjemahan pertama dalam sejarah. Selanjutnya, Al-Walid bin Abdul Malik memberikan perhatian kepada Bimaristan, yaitu rumah sakit sebagai tempat berobat dan perawatan orang-orang sakit, serta sebagai tempat studi kedokteran. Didirikannya Bimaristan, yaitu di kota Damaskus, pada tahun 884 Masehi. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan para ulama secara resmi untuk membukukan hadis-hadis Nabi. Pengaruh lain dari ilmuwan-ilmuwan yang beragama Kristen adalah penyusunan ilmu pengetahuan secara sistematis. Didikan ulama-ulama yang dikirim oleh Khalifah Umar pada masa pemerintahannya menghasilkan ulama ahli ilmu dalam jumlah yang lebih besar dan lebih menjurus sesuai dengan lingkungan di mana mereka berada. Selain itu, berubah pula dari sistem hafalan kepada sistem tulisan menurut aturan-aturan ilmu pengetahuan yang berlaku. Pendukung ilmu tidak lagi bangsa Arab asli, tapi didukung pula oleh golongan non-Arab. Justru golongan inilah yang mengubah sistem ilmu pengetahuan
telaahnya pun sudah meluas sehingga terjadi pembidangan ilmu pengetahuan sebagai berikut. Yang pertama, ilmu pengetahuan bidang agama, yaitu segala ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, ilmu pengetahuan bidang sejarah, yaitu segala yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Yang ketiga, yaitu ilmu pengetahuan bidang bahasa, segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, sharaf, dan lain-lain. Dan yang keempat, ilmu pengetahuan bidang filsafat, yaitu segala ilmu yang ada umumnya berasal dari bangsa asing, seperti ilmu mantik, kedokteran, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu lain yang berhubungan dengan ilmu itu. Empat bidang ilmu ini saling bahu-membahu. Dengan demikian, ilmu pengetahuan sudah merupakan suatu keahlian yang masuk ke dalam bidang pemahaman dan pemikiran yang memerlukan kepada sistematika dan penyusunan. Khalifah Abdul Malik bin Marwan mewajibkan bahasa Arab menjadi bahasa resmi negara sehingga semua pemerintah dan peraturan serta komunikasi secara resmi memakai bahasa Arab. Akibatnya, bahasa Arab dipelajari semua orang. Tumbuhlah ilmu qawaid dan ilmu lain untuk mempelajari bahasa Arab. Bahasa Arab menjadi bahasa resmi di banyak negara sampai saat ini, di antaranya Irak, Syria, Lebanon, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, di samping Saudi Arabia, Yaman, Emirat Arab, dan sekitarnya. Kemudian ilmu-ilmu itu menjadi suatu kecakapan yang perlu dipelajari. Mulailah ilmu masuk ke dalam lapangan kepandaian dan kerajinan. Yang memiliki kepandaian dan kerajinan adalah orang ajam atau mawali, karena mereka mewarisi dari ibunya. Sedangkan bangsa Arab disibukkan dalam pimpinan pemerintahan. Maka kita lihat tokoh-tokoh nahwu adalah Sibawaihi, kemudian Al-Farisi, selanjutnya Al-Zujaj. Semuanya adalah mawali. Demikian pula tokoh Al-Hadis, yaitu Al-Zuhri, kemudian Abu Zubar, Muhammad bin Muslim bin Idris, selanjutnya Bukhari dan Muslim. Dalam bidang tafsir muncul Ikrimah dan Mujahid bin Jabbar. Semuanya itu adalah mawali atau keturunan campur. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peradaban Islam sudah bersifat internasional, meliputi 3 benua, sebagian Eropa, sebagian Afrika, sebagian besar Asia. Penduduknya meliputi puluhan bangsa, menganut berbagai macam agama, bermacam-macam budaya, bermacam-macam bahasa. Semua itu disatukan dengan bahasa Arab sebagai bahasa pemersatu, dan agama Islam menjadi agama resmi negara.